Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai: 1. Menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. 2. Mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. 3. Mengklasifikasikan keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem berdasarkan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, di lingkungan sekitar kita, apakah kamu pernah melihat kucing dengan warna dan corak yang berbeda? Misalnya ada yang hitam, putih, belang 3, atau berpitik. Menurut kalian, mengapa kucing bisa memiliki warna dan bentuk bulu yang beragam? Apa kira-kira penyebabnya? Ternyata, kucing bisa memiliki warna dan corak yang berbeda itu ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati tingkat gen. Maka dari itu, mari kita masuk materi. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Atau istilahnya, keanekaragaman hayati ini adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, keanekaragaman hayati itu juga sering disebut dengan biodiversitas. Kali ini kita akan masuk dalam tingkatan keanekaragaman hayati. Dalam keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen itu sama halnya dengan keanekaragaman individu, yaitu satu jenis makhluk hidup yang merupakan satu spesies namun beda varietas. Biasanya ini terlihat dari warna, bentuk, maupun rasa. Contohnya, yaitu ada gambar di samping kiri, yaitu adalah mangga, di mana mangga ini mereka satu spesies, tapi mereka banyak varietas. Varietasnya itu dilihat dari seperti mangga Indramayu, mangga mana lagi, mangga harum manis, dan mangga apel, dan sebagainya. Selain itu, kita bisa melihat pada bunga mawar. Bunga mawar memiliki banyak warna, ada yang merah, ada yang putih, dan ada apa lagi ya? Nah, itu termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat spesies? Yaitu keanekaragaman pada berbagai makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama, yang artinya mereka ini satu genus namun beda spesies. Contoh pada hewan, yaitu pada harimau, singa, dan kucing. Mereka sama-sama masuk dalam famili Felidae. Lalu ada tumbuhan di mana ada kelapa, lontar, dan arembinan. Lanjut, apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah berbagai individu yang berbeda spesies yang saling berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya, sehingga terbentuk ekosistem yang mempunyai sistem kehidupan yang khas. Salah satu contoh, dalam ekosistem hutan pasti banyak beberapa spesies, baik itu tumbuhan maupun hewan. Maka hutan itu disebut dengan ekosistem. Lanjut, kita masuk dalam tipe ekosistem, di mana tipe ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem akuatik dan ekosistem darat. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik terbagi menjadi 2, yaitu air tawar dan air laut. Untuk ekosistem air tawar, dia itu memiliki karakteristik di mana perubahan variasi suhu tidak menyolok, dan ekosistem ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada ekosistem air tawar lotik dan lentik.
Lotik itu dia perairan yang berarus kuat, contohnya seperti sungai, sedangkan air tawar lentik yaitu perairan berarus lemah, contohnya seperti danau. Selanjutnya, kita akan masuk dalam ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini biasanya disebut dengan ekosistem bahari, di mana ekosistem ini terbagi menjadi 3 zona. 1. Zona litoral, yaitu zona yang terletak di daerah pantai. Kedua, ada zona neritik, yaitu adalah daerah laut dangkal. Ketiga, ada zona pelagik, yaitu daerah perairan terbuka dengan kedalaman 60 sampai 10.000. Selanjutnya, kita akan masuk dalam ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini biasanya disebut dengan ekosistem bahari, di mana ekosistem ini terbagi menjadi 3 zona. 1. Zona litoral, yaitu zona yang terletak di daerah pantai. 2. Ada zona neritik, yaitu adalah daerah laut dangkal. Ketiga, ada zona pelagik, yaitu daerah perairan terbuka dengan kedalaman 60 sampai 10.000. Ada nekton adalah Selanjutnya, organisme kita yang akan bisa masuk dalam berenang. ekosistem air laut. Terakhir, Ekosistem yaitu air laut neoston ini yang biasanya merupakan disebut dengan organisme yang ekosistem hidup bahari, di permukaan di air. mana ekosistem ini. Berikut Selanjutnya, ini kita akan adalah masuk salah dalam satu ekosistem contoh air laut. Ekosistem organisme air yang laut ini terdapat pada biasanya disebut ekosistem dengan perairan ekosistem atau bahari, akuatik. di Yang mana pertama ekosistem adalah ini fitoplankton terbagi menjadi yang 3 termasuk zona. dalam jenis 1. plankton. Zona litoral, Plankton ini yaitu terbagi menjadi zona yang dua terletak di jenis, daerah yaitu pantai. fitoplankton 2. dan Ada zooplankton. zona Di neritik, mana yaitu perbedaannya, adalah daerah fitoplankton laut ini dia dangkal. mampu membuat Ketiga, makanannya ada sendiri zona dengan pelagik, yaitu fotosintesis. daerah perairan Sedangkan terbuka dengan zooplankton adalah kedalaman suatu 60 sampai organisme yang 10.000. tidak mampu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, Lalu kita yang akan kedua masuk ada dalam ikan ekosistem monera air yang laut. termasuk dalam Ekosistem air laut jenis ini biasanya nekton. disebut dengan ekosistem bahari, Selanjutnya di mana ada kutu ekosistem air ini terbagi yang menjadi termasuk 3 dalam zona. jenis 1. Zona neoston. litoral, yaitu zona Selanjutnya yang terletak ada di suatu daerah pantai. tumbuhan yang 2. berwarna Ada hijau zona di neritik, mana yaitu ia adalah disebut dengan daerah alga. laut dangkal. Alga ini dia Ketiga, menempel di ada batu zona dan pelagik, dia yaitu termasuk daerah dalam perairan organisme terbuka dengan periwitan. Dan yang terakhir 60 sampai adalah 10.000. bentos, di mana organisme Selanjutnya, kita akan ini masuk hidup di dalam dasar ekosistem air laut. perairan, yaitu contohnya Ekosistem adalah air laut kepiting. ini biasanya disebut dengan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan ekosistem darat. Pertama, kita akan membahas terkait ekosistem darat gurun, yang merupakan padang luas yang tandus atau suatu daerah di mana mendapat curah hujan yang rendah. Pada ekosistem gurun ini, dia memiliki flora dan fauna. Untuk flora terdiri atas tumbuhan xerofit seperti kaktus, kurma, dan semak belukar. Sedangkan faunanya terdiri atas semut, kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan ikan. Selanjutnya, ada ekosistem darat padang rumput, yang merupakan ekosistem yang memiliki hamparan rumput yang sangat luas dengan karakteristik curah hujan yang rendah, penguapan yang tinggi, dan berada di iklim tropis hingga subtropis. Untuk faunanya sendiri itu ada serangga, hewan pengerat, reptil, burung, dan berbagai jenis mamalia. Untuk floranya, karena dia ini merupakan suatu daerah bercurah hujan rendah, sehingga dia hanya ditumbuhi oleh rumput yang pendek. Selanjutnya, ekosistem darat tundra. Ekosistem darat tundra merupakan ekosistem dengan suhu yang terlalu rendah, di mana seluruh wilayahnya tertutup es dan salju. Tundra terbagi menjadi dua, yaitu alpin dan arktik. Untuk floranya didominasi oleh bioma seperti lumut, sphagnum, dan lichen, sedangkan faunanya terdiri dari lebah dan muskox. Untuk ekosistem darat taiga merupakan bioma yang sebagian besar tersusun atas pohon konifer atau daun berbentuk jarum. Ketika musim dingin akan memiliki durasi yang panjang, sedangkan musim panas akan memiliki durasi yang pendek. Untuk floranya itu didominan daun yang berbentuk jarum atau konifer, sedangkan faunanya terdiri dari serigala, serangga, dan bunga. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, keanekaragaman hayati adalah perbedaan atau variasi makhluk hidup dengan interaksi lingkungannya. Keanekaragaman mencakup 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen yang menyebabkan individu dalam satu spesies memiliki ciri yang berbeda.
Sedangkan keanekaragaman spesies yang tampak dari banyaknya jenis makhluk hidup di suatu daerah. Yang terakhir, ada keanekaragaman ekosistem yang muncul karena beragamnya lingkungan dan interaksi di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.